Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Melihat Suhan pergi, Ling Xihan di Baihua Mansion tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Su Sue. "Sue, apa maksud Su Sun barusan?" Ling Xihan bertanya. "Kau punya banyak teman dan keluarga di wilayah bintang medium." Ratu kehancuran yang dia sebutkan adalah Dewa Surgawi, salah satu dari 3 dewa dalam Pantheon. Apa itu Sekte Phoenix? Apakah sektenya ada di wilayah bintang medium? Bukankah mereka bilang Su Baliu sendirian di wilayah bintang medium dan tidak punya kekuatan? Su Sue ragu sejenak, lalu menunjukkan senyum yang menggetarkan. "Maafkan aku karena belum bisa bicara lebih banyak sekarang, Sue. Kau akan tahu nanti kalau sudah waktunya. Kamu gadis." Ling Xihan menggelengkan kepalanya dan tersenyum, merasa tidak berdaya terhadap Su Sue. "Tapi sekarang bukan waktunya membahas hal-hal ini. Kita harus segera pulang. Klan iblis sedang menguasai Laut Suci, dan iblis besar telah muncul. Aku khawatir semua pasukan akan sibuk. Utusan kekaisaran, bolehkah aku pergi dan membunuh para iblis?" tanya Su Sue. "Anda?" Ling Xihan mengangkat alisnya. "Sekalipun aku setuju untuk melepaskanmu, aku khawatir kepala istana dan kepala mansion tidak akan setuju. Tujuan utamamu sekarang adalah berlatih keras. Dengan bakatmu, setiap hari kau tidak berlatih adalah sia-sia. Kau mengerti?" "Oh." Su Sue cemberut. Ling Xihan menghela napas lagi, "Namun, ini baru keputusan saat ini. Di Gunung Batas Klan, kami hanya tahu jumlah korban yang besar, dan kami tidak tahu seperti apa situasinya. Jika klan iblis benar-benar menyerang secara massal, aku khawatir kalian tidak akan bisa berlatih meskipun kami menginginkannya. Kalau begitu aku akan membunuh mereka dan terus berlatih." Su Sue tampak dingin. "Haha, benar sekali. Beginilah seharusnya sikap yang dimiliki oleh anak ajaib nomor 1 di Baihua Mansion." Ling Xihan tertawa. "Kita tidak perlu terlalu khawatir untuk saat ini. Dengan kekuatan Dao Agung yang menekan kita, bahkan iblis di atas alam suci pun tidak dapat menyerang wilayah bintang atas. Target utama mereka adalah alam suci. Klan iblis telah lama terdiam di dunia iblis. Entah sudah berapa banyak iblis dan monster kuno yang sebanding dengan dewa-dewa kuno telah muncul. Mereka adalah kekuatan utama untuk menaklukkan umat manusia. Jika mereka melampaui dewa-dewa kuno umat manusia yang kuat, situasinya akan sangat buruk," bisik Su Sue. Ling Xihan tetap diam dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Ras iblis tidak dapat menyeberangi Laut Suci, tetapi ras manusia bisa. Selama bertahun-tahun, manusia yang kuat terus-menerus memasuki dunia iblis dengan kekuatan yang menakjubkan dan bersembunyi di dalamnya. Dewa spiritual itu adalah salah satu makhluk kuat yang terkenal di antara umat manusia. Mereka kerap melaporkan berbagai hal mengenai dunia iblis kepada umat manusia, namun kali ini, gunung batas suku tersebut telah ditembus, dan ratusan juta pasukan iblis mendekat, namun tidak ada berita yang terkirim kembali. Apa artinya ini? Entah para dewa roh dan yang lainnya ditekan oleh kekuatan Sang Master, atau mereka sudah mati di dunia iblis. Jika tidak, mereka pasti akan menggunakan metode rahasia khusus untuk mengirimkan sejumlah iblis kuat kembali ke wilayah bintang atas. Lagi pula, untuk menyelidiki kekuatan klan iblis itulah mereka terpaksa menanggung krisis tanpa akhir dan menyusup ke dalamnya. Merekalah yang paling banyak membayar untuk umat manusia. Ling Xihan diam-diam mengepalkan tinjunya. Segitiga Luoseng terletak di Laut Meteorit, dan Laut Meteorit awalnya berada di area tingkat kelima. Berdasarkan perintah Dewa Kuno, Su Han harus memulai dari segitiga Luoseng dan langsung menuju Gunung Wancong. Ia harus melintasi area tingkat kelima menuju area tingkat pertama, lalu melewati hutan Void, tanah para dewa, dan markas besar kota pembantai naga di bidang bintang atas. Ini akan memakan waktu lama, tetapi dengan Jin Lingchou di sini, jika kita bergegas dalam perjalanan, itu hanya akan memakan waktu sekitar setengah bulan.
Gunung Batas Klan terletak di sudut tenggara dari 7 wilayah utama dan 4 prefektur. Jika Anda menuju ke barat laut dari sana, Anda akan melihat Ngaraiki dan Gunung Wancong. Area resmi yang paling dekat dengan Gunung Wancong adalah area tingkat pertama dari 7 area utama. Jika klan iblis mengamuk, mereka pasti akan memasuki area tingkat pertama dan mulai membantai. Sebagian besar penduduk di sana berada di alam dewa semu, dan mereka hanyalah semut bagi pasukan iblis. Menurut catatan kuno, tingkatan iblis di alam dewa dibagi menjadi prajurit iblis, penjaga iblis, jenderal iblis, raja iblis, kaisar iblis, dan iblis kuno. Di atas kehampaan, sehelai sutra emas melintas dengan cepat, menempuh jarak 1.000.000 mil dalam sekejap. Di atas sutra emas, Wenren Nonghan berkata dengan fasih, ini adalah alam iblis, yang setara dengan alam dewa semu umat manusia hingga alam dewa kuno, yang juga terdiri dari 7 alam. Namun, tingkatan mereka tidak diukur berdasarkan bintang, melainkan berdasarkan ki darah. 1 ki darah adalah yang terendah, dan 7 ki darah adalah yang tertinggi. Hal yang sama berlaku untuk iblis, dari prajurit iblis hingga iblis kuno. Bagaimana dengan di atas alam suci? Tanya seseorang di alam ilahi misterius. Saya tidak tahu tentang itu. Wenren Nonghan menggelengkan kepalanya. Kekuatan surga menekan mereka. Iblis di atas alam suci tidak dapat memasuki wilayah bintang atas. Bukan berarti masuknya mereka akan menyebabkan wilayah bintang atas runtuh, tetapi kekuatan surga menghalangi mereka di luar, sehingga mustahil bagi mereka untuk memasuki wilayah bintang atas. Mungkin hanya kitab-kitab kuno alam suci yang akan mencatat pembagian wilayah iblis-iblis di alam suci. Suhan meletakkan tangannya di belakang punggungnya, melihat ke kejauhan, dan tetap diam. Dia secara alami mengetahui klasifikasi iblis di alam suci, tetapi tidak pantas untuk mengatakannya dengan lantang saat ini. Susun, ada sesuatu yang tidak aku mengerti. Kong Xuan menatap Suhan dengan sedikit rasa hormat di matanya. Bagaimana kau tahu bahwa iblis besar muncul di dunia iblis? Begitu kata-kata ini terucap, semua orang menatap Suhan serempak. Pertanyaan ini juga muncul di benak mereka. Dia berani bertaruh dengan Han Chen Xingzi tanpa bukti. Keberanian seperti ini sungguh mengagumkan. Jika kata-kata dewa kuno itu tidak datang tepat waktu, Han Chen Xingzi pasti sudah mempertaruhkan nyawanya dengan Su Baliu. Jika itu benar-benar terjadi, bagaimana jadinya nanti? Su Baliu, apa kau masih berani setuju? Tebak, kata Su Han ringan. Kong Falcon memutar matanya. Yang lain juga tahu bahwa Su Han tidak ingin mengatakannya, jadi mereka tidak bertanya lagi. Tak perlu dikatakan, kecepatan Jin Lingchou sangat cepat. Area tingkat kelima dengan cepat dilintasi, dan semua orang mulai melintasi area tingkat keempat, yang jauh lebih cepat daripada susunan teleportasi. Mereka bermaksud untuk segera menuju ke Gunung Wancong, tetapi ketika mereka mencapai area tertentu di zona tingkat keempat, Wenren Nonghan tiba-tiba berkata, tunggu sebentar. Ada apa? Tanya Kong Xuan. Lihat ke bawah. Wenren Nonghan menunjuk ke bawah. Ada sebuah kota besar di sana, dan tembok kotanya seperti naga, berakar di dalam tanah dan menyebar kemana-mana. Pada saat ini, di sekitar tembok kota, ada ratusan orang memegang kertas dan sosok mereka berkelebat. Setiap kali mereka berhenti, selembar kertas seperti ini akan ditempel di tembok kota, tembok rumah, dan berbagai tempat yang mencolok. Tidak hanya ada potret di kertas itu, tetapi juga beberapa kata yang tertulis di atasnya. Sekalipun mereka berdiri dalam kehampaan, setiap orang masih dapat melihat potret di kertas itu dengan penglihatan mereka. Apakah itu? Susun. Kong Xuan menatap Suhan. Suhan awalnya memikirkan sekte Phoenix dan mengabaikan semua ini. Tetapi setelah mendengar kata-kata Kong Xuan, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat kertas-kertas itu. Saat pertama kali melihatnya, hawa dingin langsung menjalar dari tubuh Suhan. Aku akan pergi melihatnya, kata Qiu. Sosoknya menghilang dan muncul kembali setelah beberapa saat dengan selembar kertas di tangannya.
Itu memang potret Su-han, dan di bawahnya terdapat daftar panjang kata-kata, keajaiban umat manusia, Subaliu, bersekongkol dengan iblis, mendatangkan malapetaka di dunia. Ia menggunakan cara-cara luar biasa untuk menunjukkan kekuatan penuh umat manusia kita di hadapan para iblis, dan mengkhianati banyak pahlawan yang bersembunyi di dunia iblis, dipimpin oleh Dewa Roh. Hal ini mencegah mereka melaporkan kembali berita penaklukan iblis tepat waktu, dan bahkan merenggut nyawa para pahlawan manusia kita. Kata-kata yang mengalir tidak hanya memenuhi bagian bawah kertas, tetapi juga memenuhi bagian belakang kertas. Belum lagi Su-han, bahkan Wenren Nonghan dan Kong Xuan sangat marah hingga seluruh tubuh mereka gemetar dan sangat marah ketika melihat kata-kata ini. Bajingan, ini adalah fitnah dan jebakan untuk menjebak Su-sun. Siapa sih yang menyebabkan ini? Aku akan membunuhnya. Siapapun yang bermata jeli dapat melihat bahwa kata-kata itu penuh celah, tidak logis, dan tidak masuk akal. Namun pada saat ini, dengan adanya ancaman setan dan segala sesuatu tampak seperti musuh, hati orang-orang paling mudah terguncang. Mustahil semua orang di bidang bintang superior itu pintar. Pasti akan ada beberapa orang bodoh yang akan membuat masalah. Terlebih lagi, Su-han telah menyinggung banyak orang dan secara tidak langsung menyinggung banyak kekuatan. Setelah dokumen-dokumen ini disebarkan dan kemudian sengaja disebarluaskan oleh orang-orang dengan motif tersembunyi, kemungkinan besar akan menimbulkan sensasi besar di ranah bintang superior. Su-han saat ini sedang berada di puncak kariernya. Jika ia benar-benar dikritik ribuan orang karena hal ini, belum lagi apakah kondisi mentalnya akan terganggu, setidaknya ia akan kehilangan reputasinya secara besar-besaran. Reputasi medan bintang bawah dan menengah mungkin tidak berarti banyak, tetapi ini adalah medan bintang atas, dan reputasi akan mendatangkan kekuatan iman. Jelas, ada seseorang yang dengan jahat memfitnah Su-sun. Qiyu berkata dengan suara berat, tidak ada hal seperti itu yang terjadi di area level 5. Seharusnya dimulai dari area level 4, tetapi jika terus seperti ini, pasti akan segera menyebar ke area level 5. Sudah menjadi fakta umum bahwa kabar baik tidak dapat sampai ke tempat yang jauh, tetapi kabar buruk dapat sampai ke tempat yang jauh pula. Jika ada yang sengaja menyebarkan berita itu, bukan hanya 7 daerah utama saja, bahkan 4 prefektur pun akan segera mengetahuinya. Orang ini jelas tahu bahwa melakukan hal ini tidak akan menyebabkan kerugian besar bagi Su-sun, tapi dia masih ingin menghancurkan reputasinya. Pada saat ini, perilaku seperti itu benar-benar tercela dan keji. Siapa itu? Semua orang tampak tidak senang. Su-han menyipitkan matanya dan kemudian bertanya, kekuatan mana di area level 4 yang berada di bawah yurisdiksi tempat ini? Aku pernah ke sini sebelumnya. Kalau tidak salah, ini seharusnya berada di bawah yurisdiksi Sekte Sentian, kata seseorang dari alam Xuanshen segera. Pantas saja tidak ada orang lain yang akan membiarkan dia begitu lancang di wilayah hukum mereka. Su-han mencibir. Su-sun, apa maksudmu? Semua orang tampak bingung. Su-han berkata perlahan, aku pernah ke area tingkat keempat sebelumnya. Karena beberapa hal, aku berselisih dengan Tuan Muda Sekte Sentian, kekuatan tertinggi di area tingkat keempat. Jadi begitu, semua orang tiba-tiba menyadarinya. Namun, Wenren Nonghan dan Kong Xuan saling berpandangan diam-diam dan berpikir, kau, Subaliu, juga dewa. Kau akan menyinggung orang kemanapun kau pergi. Saya akan turun dan mengurusnya, kata Wenren Nonghan. Tabung. Mata Kong Falcon berkilat dingin, iblis itu yang memimpin, tapi orang ini malah bersikap seperti ini. Terlepas dari apakah dia Tuan Muda Sekte Sentian yang disebutkan Su-sun, dia pantas mati. Kalau kau ingin campur tangan, kau harus melakukannya dengan cara yang mengejutkan mereka. Hanya dengan begitu kau bisa mencegah masalah di masa depan dan mencegah kejadian serupa terulang. Lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan? Tanya Wenren Nonghan. Kong Xuan bahkan tanpa berpikir 2 kali dan langsung berkata, orang-orang di bawah ini hanyalah orang-orang kecil.
Mereka bahkan tidak tahu siapa yang sebenarnya memerintahkan mereka melakukan ini. Su Zun begitu berkuasa sekarang, dan dalang di balik ini pasti juga tahu. Perlindungannya harus sangat ketat, akan sia-sia menyelidiki selapis demi selapis. Bahkan jika kita benar-benar tahu siapa dalang ini, mereka bisa menyangkalnya. Setelah jeda sejenak, Kong Falcon melanjutkan, oleh karena itu, saya sarankan untuk mencari jati diri. Bukankah ini tidak bagus? Wenren Nonghan jelas tidak setegas dan sekejam Kong Falcon. Sudut mulutnya berkedut saat ia berkata, sekarang saatnya kita berpatroli di langit. Kita seharusnya tidak menyerang umat manusia. Lagi pula, setelah memeriksa jiwa mereka, orang-orang yang jiwanya diperiksa pada dasarnya akan menjadi bodoh. Mereka hanyalah orang-orang yang mengikuti perintah dan tidak memahami situasi. Tidak perlu sekejam itu, kan? Kita memang berpatroli di langit dan seharusnya bertanggung jawab atas umat manusia, tetapi mereka memfitnah penguasa agung patroli langit. Jika masalah ini benar-benar menyebar ke seluruh wilayah bintang atas, bukan hanya Su Zun, tetapi setiap penguasa agung patroli langit di masa depan secara bertahap akan menjadi rendah statusnya dan tak tergantikan. Aku khawatir tak seorang pun akan menghormati mereka lagi. Kong Falcon menegaskan, menurut saya, kita harus menggunakan teknik introspeksi. Sederhana dan menghemat waktu. Cara paling sederhana adalah menghancurkan sekte itu secara langsung, kata Su Han tiba-tiba. Kong Sun dan Wenren Nonghan keduanya merasakan hawa dingin di tulang punggung mereka. Kong Suan merasa dirinya cukup tegas dan kejam, tetapi ia tak menyangka Su Zun bahkan lebih kejam lagi. Sepertinya ia benar-benar murka. Kalian tunggu di sini, aku akan turun dan melihat dulu, kata Su Han ringan. Zhang Yue adalah seorang kultivator biasa di area tingkat keempat. Meskipun dia berada di wilayah tingkat keempat, dia tidak berada di alam dewa, melainkan hanya di alam dewa virtual bintang 3, dan lahir di daerah tersebut. Kualifikasinya dianggap cukup baik, dan ia telah mempertimbangkan untuk bergabung dengan pasukan khusus di mana ia bisa dilindungi dan menerima gaji. Mengapa tidak? Namun baru beberapa hari lalu, seseorang tiba-tiba menemukannya dan mengatakan bahwa selama dia menempelkan kertas-kertas di tangannya di sebagian besar area tingkat keempat, secara alami akan ada kekuatan yang mengundangnya untuk bergabung. Tidak hanya itu, ketika pihak lain menemukannya, dia memberinya 1000 kristal ilahi. Meskipun tingkat kultivasinya rendah, ia tidak akan mudah mempercayai orang lain. Namun, dengan 1000 kristal ilahi ini, ia merasa tenang. Sebenarnya, Zhang Yue bukanlah orang baik. Ia sering menyerang dan membunuh kultivator lain yang tingkat kultivasinya lebih rendah. Tepat sebelum melakukan ini, ia baru saja membunuh 2 dewa semu yang tidak bersalah. Dia tahu bahwa ini bukanlah solusi jangka panjang dan pada akhirnya dia akan menyinggung tokoh-tokoh penting, dan dia bahkan mungkin sudah menyinggung mereka. Oleh karena itu, keinginan untuk bergabung dengan kekuatan tertentu menjadi lebih mendesak. Zhang Yue bekerja sangat keras, dan setiap kali dia memikirkan tugasnya selesai, dia tidak bisa menahan perasaan gembira. Sosoknya terus berkelebat, dan ia menempelkan potongan-potongan kertas di berbagai tempat. Sesekali, ia bertemu orang-orang yang melakukan pekerjaan yang sama dengannya, dan semua orang tersenyum penuh arti. Siu. Ia menghindar lagi dan muncul 1 mil jauhnya. Dengan tepukan tangan ringan, kertas itu menempel di dinding. Tepat saat dia hendak pergi, dia mendengar suara menggoda, "Kakak, kamu lelah." Zhang Yue terkejut, tubuhnya gemetar dan dia segera menoleh untuk melihat, tetapi dia melihat seorang pria berpakaian putih muncul sekitar 2 meter darinya. Pria ini berpenampilan sangat halus, tetapi tidak tampan. Saat pertama kali melihatnya, Zhang Yue merasa familiar, tetapi ia tidak ingat di mana ia pernah melihatnya sebelumnya. Apakah ini ada hubungannya denganmu? Ekspresi Zhang Yue menjadi gelap dan dia tampak kesal. Dia bukan orang baik pada awalnya, dan kemunculan Su Han yang tiba-tiba membuatnya takut, jadi wajar saja dia tampak tidak dalam suasana hati yang baik. Tentu saja,
Zhang Yue sangat cerdas. Ketika Su Han muncul, hal pertama yang dilihatnya adalah bagian tengah alis Su Han, bukan penampilannya. Sayangnya, alis Su Han terhalang oleh lapisan kekuatan kultivasi, yang jelas dilakukan secara sengaja untuk mencegah orang lain mengamati. Ini adalah metode yang sangat mendasar, dan Zhang Yue juga bisa melakukannya. Selain cara Su Han menyapa dirinya sendiri, Zhang Yue tidak menganggap Su Han sebagai orang yang kuat. Paling-paling, tingkat kultivasinya setara dengan dirinya sendiri. Kamu juga tidak menginginkan pekerjaan ini, kan? Tanya Zhang Yue. Hah? Su Han tertegun sejenak. Apa maksudmu? Katakan saja kalau kau mau. Lagi pula aku bukan satu-satunya yang melakukan ini. Setidaknya ada 1000 orang yang memposting koran ini, dan kau bukan satu-satunya. Zhang Yue sepertinya teringat sesuatu, senyum mengembang di bibirnya, lalu mengangkat alisnya dan berkata, aku bisa memperkenalkan pekerjaan ini kepadamu, tapi kamu harus memberiku 70% dari 1000 kristal suci yang kamu dapatkan. Bagaimana? Tidak. Su Han menggelengkan kepalanya sedikit, lalu tersenyum cerah, aku akan memberikan semuanya padamu. Sangat bahagia. Zhang Yue tertawa terbahak-bahak. Aku suka orang sepertimu yang punya penilaian bagus. Kalau aku tidak memperkenalkanmu pada pekerjaan ini, kau bukan hanya tidak akan mendapatkan kristal ilahi, kau juga tidak akan punya kesempatan untuk bergabung dengan kekuatan besar. Mata Su Han berkedip dan senyumnya semakin intens. Maaf, saudara, bagaimana Anda melakukan pekerjaan ini? Sebenarnya, pekerjaan ini sederhana. Ini hal termudah yang pernah kulakukan untuk mendapatkan kristal ilahi. Kau hanya perlu menempelkan kertas ini di mana-mana. Zhang Yue berbicara dengan bebas, sambil menatap kertas di tangannya saat berbicara. Tetapi ketika dia secara tidak sengaja melirik potret itu, jantungnya tiba-tiba berhenti berdetak. Dia akhirnya mengerti mengapa orang di depannya terasa begitu familiar. Namun, Zhang Yue bereaksi sangat cepat. Nada suaranya hanya berhenti sejenak, lalu ekspresinya kembali normal, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Setelah selesai menjelaskan kepada Su Han, dia melanjutkan, tunggu di sini dulu. Aku akan mencari seseorang untuk memperkenalkanmu. Denganmu bergabung dengan kami, kita pasti akan menyelesaikan misi ini lebih cepat. Setelah mengatakan ini, Zhang Yue berbalik dan hendak pergi. Semuanya tampak begitu alami. Kau pasti punya cara untuk menghubungi orang yang memperkenalkanmu. Kau tidak perlu datang langsung. Minta saja dia untuk datang, kata Su Han tiba-tiba. Zhang Yue terdiam dan mengutuk dirinya sendiri karena kebutaannya. Sudah diposting berhari-hari, tapi tokoh utamanya ada di sini, dan saya tidak bereaksi sedetik pun. Tidak bisakah orang yang melukis potret itu membuatnya lebih realistis? Zhang Yue mengumpat dalam hati, tetapi kemudian berbalik dan tersenyum, tuan itu sangat sibuk. Aku tidak berani memanggilnya. Bagaimana kalau aku membuatnya marah dan dia tidak memberimu pekerjaan itu? Su Han menatap Zhang Yue, ekspresi wajahnya sangat halus. Jika bukan karena jeda dalam kata-katanya sebelumnya, Su Han pasti akan berpikir bahwa dia masih tidak menyadarinya. Jika dia tidak memberiku pekerjaan itu, aku akan memintanya sendiri. Ketika Su Han tersenyum dan berbicara, kekuatan kultivasi di antara alisnya menyebar, dan 4 bintang hijau sedang muncul di depan Zhang Yue. Alam Dewa Bintang 4. Wajah Zhang Yue menjadi pucat. Dia berlutut dan berkata dengan sedih, "Senior, ini salahku. Aku dibuat bingung oleh kristal suci itu. Tolong selamatkan nyawaku. Tolong selamatkan nyawaku." Su Han tampak tenang seperti biasa. Ia meraih sesuatu dengan santai, dan selembar kertas langsung muncul di tangannya. Dia perlahan meletakkannya di depan Zhang Yue dan berkata, "Apakah kamu tahu siapa dia?" Su Baliu. Zhang Yue menampar dirinya sendiri beberapa kali sebelum berkata, "Dia adalah Su Baliu, jenius teratas dari Yunwang Mansion, pilar masa depan umat manusia, dan Grand Patrolling Master. Lalu katakan lagi padaku,
mengapa Su Baliu bersekongkol dengan iblis dan mendatangkan bencana bagi umat manusia? Zhang Yue dapat mendengar suara Su Han berangsur-angsur menjadi dingin. Aku. Zhang Yue membenturkan alisnya ke tanah, lalu bersujud berulang kali. Yang mulia, ini semua omong kosong. Kau sama sekali tidak bersekongkol dengan iblis. Kalau tidak, bagaimana mungkin kau bisa menjadi patroli langit agung? Ini omong kosong belaka. Huf. Terdengar suara mendengus dingin dari atas. Karena kau tahu ini semua omong kosong, lalu kenapa kau masih saja membuka mata anjingmu dan menempelkan potret-potret ini di seluruh kota? Aku. Dahi Zhang Yue dipenuhi keringat, dan gelombang keputusasaan melonjak dalam hatinya. Setan merajalela, dan dia berpikir bahwa Su Han, sebagai patroli agung, telah bergegas ke medan perang dan tidak akan peduli dengan apa yang terjadi di sini. Lagi pula, ini berada di area tingkat 4, sangat jauh dari kediaman Pangeran Yun. Saat Su Han menemukannya, mereka sudah selesai mempostingnya. Siapa yang mengira pemilik potret ini akan muncul secepat ini? Hubungi orang-orang di atasmu. Su Han berbicara lagi, nada dingin dalam suaranya menghilang, dan sebaliknya dia terdengar sangat tenang dan acuh tak acuh. Tetapi semakin dia melakukan ini, semakin cemas Zhang Yue. Kenapa, kamu tidak mau? Melihat Zhang Yue tak bergerak, Su Han tak kuasa menahan diri untuk menatapnya. Seharusnya kau bersyukur aku memilihmu dari sekian banyak orang yang mengunggah. Kalau kau tak mau, aku sendiri yang akan melakukannya. Setelah menyelidiki jiwamu, aku akan tahu siapa yang memberimu pekerjaan ini. Akan kukatakan padamu. Wajah Zhang Yue memucat. Dia mengeluarkan kristal transmisi suara, mengucapkan beberapa patah kata dengan tenang dan terpaksa, lalu menatap Su Han dengan susah payah. Senior, dia menyuruhku menunggu di sini sebentar. Aku akan segera ke sana. Oke. Su Han mengangguk. Tak lama kemudian seorang laki-laki setengah baya berlari ke arah sana. Dia melihat Zhang Yue dari kejauhan. Namun, saat dia melihat Zhang Yue, dia juga melihat Su Han. Penglihatannya tidak sebaik Zhang Yue. Ia langsung tahu siapa Su Han. Ditambah dengan ekspresi putus asa dan sedih Zhang Yue, ia langsung mengerti. Tanpa berkata sepatah kata pun, dia berbalik dan berlari. Namun saat ia berbalik, ia menabrak dinding tak terlihat dengan keras. Segera setelah itu, suatu kekuatan menangkapnya dan menyeretnya ke depan Su Han. Kenapa kau berlari? Tanya Su Han ringan. Tuan, tolong ampuni nyawaku. Tuan, tolong ampuni nyawaku. Pria paruh baya itu berlutut di tanah dan berteriak, bahkan lebih bersemangat daripada Zhang Yue. Su Han benar-benar muak dengan perilaku mereka, jadi dia meraih tangan pria paruh baya itu dan meremasnya dengan lembut. Duar, suara teredam terdengar, kabut darah menyebar, dan lengan itu langsung hancur. Ah, rasa sakit yang hebat menjalar ke seluruh tubuhnya, dan lelaki paruh baya itu tak dapat menahan diri untuk menjerit. Kalau kau datang ke sini hanya untuk memohon belas kasihan, aku akan memotong lenganmu yang satu lagi. Setelah kau berhenti memohon belas kasihan, aku juga akan berhenti. Jangan khawatir, kau pasti tidak akan mati, karena kau masih harus menjalani pencarian jiwa, kata Su Han, lalu meraih lengan pria paruh baya itu. Yang mulia, ini diperintahkan oleh Sekte Sentian, ini diperintahkan oleh Tuan Muda Sekte. Teriak pria paruh baya itu. Kau yakin? Su Han menyipitkan matanya. Aku adalah tetua sekte luar Sekte Sentian. Jika aku berbohong, aku akan disambar petir. Su Han tidak dapat menahan diri untuk tidak mencibir, sambil masih memegang pria paruh baya itu di tangannya. Zhang Yue masih berlutut di sana, seluruh tubuhnya gemetar, mengetahui bahwa nasibnya akan datang. Kamu ikut denganku juga. Su Han berkata dengan tenang, kalian semua adalah pilar umat manusia. Jika aku membunuh kalian, siapa yang akan melawan iblis? Sekte Sentian, markas besar sekte tersebut. Di sebuah aula, Dong Fang Seng mendengarkan laporan dari para pelayannya,
berjalan mondar-mandir dengan tangan di belakang punggungnya, tampak sangat bahagia. Tuan Muda Sekte, pengumuman di dalam Sekte Langit Ilahi pada dasarnya sudah tersebar. Menurut pengamatan rahasia bawahan saya, cukup banyak kertas yang telah disita. Jika tidak terjadi apa-apa, kertas-kertas itu akan segera menyebar ke daerah lain, bahkan ke istana Pangeran Yun. Beliau, Subaliu, adalah patroli Agung Langit. Di masa wabah iblis ini, beliau sangat berhati-hati terhadap hati orang-orang. Jika masalah ini benar-benar sampai ke kuil para dewa, beliau mungkin akan dikuliti hidup-hidup, bahkan mungkin dibunuh. Hahaha, hebat sekali, hebat sekali. Dongfang Seng bertepuk tangan dan tertawa. Awalnya aku hanya ingin menghancurkan reputasinya, tapi aku tak pernah menyangka iblis akan muncul. Dan kebetulan dia menjadi patroli Agung Langit selama 100 tahun. Sungguh pertolongan Tuhan. Orang yang melapor merasa gembira dan berkata, Tuan Muda Sekte, saya sebenarnya sedikit khawatir. Katamu, kata Dongfang Seng. Belum lagi banyaknya celah dalam informasi di kertas itu, yang paling kukhawatirkan adalah Istana Manusia akan memulai penyelidikan. Lagi pula, Subaliu adalah Patriark Agung Survei Langit. Menggeledahnya sama saja dengan menggeledah Istana Manusia. Begitu mereka benar-benar memulai penyelidikan, pasti akan segera mengarah pada kita. Mengapa tidak? Dongfang Seng mencibir. Dengan para iblis di depan, Gunung Batas Klan berada dalam bahaya besar. Istana Manusia mungkin sedang memeras otak mereka, jadi mengapa mereka peduli dengan masalah sekecil ini? Saat mereka menyadari apa yang terjadi, kita pasti sudah menyingkirkan kertas-kertas ini. Saat itu, mereka tidak akan punya jejak lagi, jadi bagaimana mereka bisa menyelidikinya? Sekalipun mereka benar-benar tahu tentang kita, selama kita menyangkalnya, apa yang bisa dilakukan Istana Manusia? Istana Manusia selalu membela kepentingan umat manusia. Baik jenius seperti Subaliu maupun kultivator biasa sepertiku, kita semua setara di mata mereka. Aku bisa menyimpulkan bahwa mereka tidak akan pernah melakukan pencarian jiwa terhadap siapapun karena Subaliu. Hal yang keterlaluan bagi manusia maupun dewa seperti itu pasti tidak akan datang dari tangan Istana Manusia. Setelah mendengar penjelasan Dongfang Seng, pria itu tiba-tiba mengerti dan tersanjung, seperti yang diharapkan dari Tuan Muda Sekte, Anda sudah memikirkan segalanya. Sayalah yang bodoh dan tidak perlu khawatir. Kalau aku sama sepertimu, bagaimana mungkin aku bisa menjadi Tuan Muda Sekte Sentian? Dongfang Seng mencibir. Tapi ngomong-ngomong, Subaliu memang menakjubkan. Dongfang Seng sepertinya teringat sesuatu dan mencibir. Alam fana pertama dalam sejarah domain bintang atas sebenarnya diciptakan olehnya. Itulah alam fana. Betapa banyak jenius yang berhenti di alam roh dan akhirnya terpaksa meminjam roh untuk menerobos ke alam ilahi dan melanjutkan kultivasi mereka. Namun, Subaliu justru telah menciptakan preseden bagi umat manusia di domain bintang atas dan mencapai alam fana pertama yang sukses. Sungguh mengagumkan, nada dan kata-katanya benar-benar berbeda. Tidak ada jejak kekaguman dalam kata-kata Dongfang Seng. Kemudian, ia mengganti topik pembicaraan dan melanjutkan, sungguh memalukan. Bahkan jika dia mencapai dunia transformasi, apa gunanya? Dia hanya orang bodoh. Sebagai seorang jenius yang dibina oleh Istana Yunwang, dia malah menyerahkan dunia transformasi kepada Istana Manusia. Sungguh kerugian besar bagi Istana Yunwang. Jika aku adalah penguasa Istana Yunwang, aku pasti akan menamparkan si idiot ini sampai mati. Saya khawatir orang-orang di Istana Pangeran Yun juga sedang sangat marah saat ini. Pelayan itu setuju. Siapa yang tidak marah? Semua kekuatan besar berlomba-lomba membangun, terutama 4 prefektur utama. Mereka telah bersaing satu sama lain entah sudah berapa tahun. Jika dunia fana ini bisa tetap berada di Istana Pangeran Yun, Istana Pangeran Yun pasti akan dengan cepat menjadi pemimpin 4 prefektur utama dan menindas semua prefektur lainnya. Saat Dongfang Seng berbicara, dia benar-benar merasa sedikit marah,
seolah-olah dia juga merupakan anggota istana Pangeran Yun. Lagi pula, aku sungguh tidak mengerti apa untungnya Su Baliu menyerahkan dunia fana ke istana manusia. Hanya demi sedikit cairan mistis itu. Bukankah dia bodoh? Istana Pengadilan Manusia telah mengumumkan bahwa dunia fana terbuka untuk umum. Hanya dengan 100 kristal ilahi, seseorang dapat memasuki dunia fana untuk mencapai pencerahan. Lagi pula, mereka tidak menghasilkan banyak uang, mereka tetap harus memelihara dunia fana. Semakin banyak orang yang masuk, semakin banyak kekuatan ilahi yang dikonsumsi. Jadi, wajar saja jika mereka meminta 100 kristal ilahi. Tapi apa maksudnya ini? Artinya aku juga boleh masuk. Artinya semua musuh Su Baliu juga boleh masuk. Katakan padaku, apa dia bodoh? Apa dia gila? Atau dia ditendang keledai? Hahaha. Kalau dia melihatku mengunjungi dunia fana, menurutmu dia akan marah besar? Atau pikirannya sudah begitu tenang sehingga membiarkan musuh berkunjung pun tak masalah baginya? Pelayan itu tetap diam. Sungguh, banyak sekali orang yang tak dapat memahami pikiran Su Baliu. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari luar, laporkan kepada Tuan Muda Sekte, Tetua Wang telah kembali. Oh, secercah kegembiraan kembali terpancar di mata Dong Fang Seng. Penatua Wang adalah pria paruh baya yang ditangkap oleh Su Han, bernama Wang Tai. Dong Fang Seng sangat cerdas. Ia tidak membiarkan bawahannya yang paling cakap melakukan ini karena takut mendapat masalah. Jadi, ia memilih dengan hati-hati dan akhirnya memilih seorang tetua sekte luar yang tampaknya tidak ada hubungannya sama sekali dengannya. Dong Fang Seng menjanjikan 1 juta kristal dewa, menggunakan kebaikan dan kekerasan, jadi Wang Tai tentu saja langsung setuju. Sebelumnya, Dong Fang Seng telah memberitahu Wang Tai untuk tidak kembali jika tugasnya tidak terselesaikan. Dan sekarang, Wang Tai kembali dan datang langsung menemuinya, yang jelas berarti masalah tersebut telah diselesaikan. Hahaha. Dong Fang Seng tertawa terbahak-bahak, tak menghiraukan kerumunan. Kali ini, mari kita lihat bagaimana kau, Su Baliu, bisa berdalih. Sekalipun kita benar-benar ingin mencari tahu kebenarannya, itu akan memakan waktu lama. Selama waktu ini, stigmamu mungkin sudah mengakar. Ingin mendapatkan rasa hormat dan kepercayaan orang lain. Sama sekali tidak mungkin. Kau dari istana Pangeran Yun. Aku, Dong Fang Seng, lemah dan tak mampu membunuhmu. Aku khawatir kau tak pernah menganggapku serius dan bahkan melupakanku. Kali ini, aku akan memberitahumu apa yang terjadi pada mereka yang berani menyinggung perasaanku, Dong Fang Seng. Saat dia berbicara, Wang Tai telah tiba di pintu aula. Beberapa pikiran ilahi menyapu tubuh Wang Tai dari segala arah, dan akhirnya terdengar teriakan, "Masuk!" Wang Tai menghela napas lega, dan Dong Fang Seng juga merasa benar-benar lega. Hahaha, aku penasaran kenapa burung murai itu berkicau terus hari ini. Ternyata Tetua Wang sudah kembali. Sapa Dong Fang Seng dengan hangat. Dulu, bagaimana mungkin dia begitu baik kepada sesepuh sekte luar? Mengingat statusnya, bisa mengucapkan beberapa patah kata atau bahkan melihatnya beberapa kali saja sudah merupakan berkah. Salam, Tuan Muda Sekte. Wajah Wang Tai tampak agak jelek. Apa yang terjadi pada Tetua Wang? Dong Fang Seng berkata, mungkinkah kau terlalu lelah mengurusi urusan Tuan Muda ini? Cepat, biarkan Tetua Wang duduk. Pelayan itu segera membawa kursi dan meletakkannya di belakang Wang Tai. Wang Tai melihat sekelilingnya, tidak tahu apa yang sedang dilihatnya, tetapi akhirnya dia tidak jadi duduk. Tuan Muda, saya. Wang Tai hendak berbicara ketika Dong Fang Seng melambaikan tangannya dan berkata, sajikan teh untuk Tetua Wang. Semangkuk teh panas diletakkan di depan Wang Tai. Penatua Wang, tak perlu bicara lagi. Tuan Muda ini sudah tahu segalanya. Wang Tai tertegun, berpikir dalam hati, apa yang kau tahu? Kau tahu bahwa Santo Pelindung Agung telah menampakkan diri. Dong Fang Seng tersenyum dan berkata, seseorang telah melaporkan kepada saya bahwa tugas yang saya berikan kepada Anda telah berhasil diselesaikan.
Sepertinya ada beberapa dokumen yang hilang. Dokumen-dokumen itu pasti telah diambil secara diam-diam oleh orang-orang dari 7 wilayah utama atau 4 prefektur. Anda telah melakukan pekerjaan yang hebat kali ini. 1 juta kristal ilahi akan dikirimkan kepada Anda besok. Mulai sekarang, ikuti saya dan nikmati yang terbaik. Jika ada hal baik seperti itu lagi, saya pasti akan meminta Anda untuk melakukannya terlebih dahulu. Saya percaya Anda akan mengerjakannya. Butir-butir keringat berangsur-angsur muncul di dahi Wang Tai, wajahnya makin pucat, dan dia tampak sangat gugup. Penatua Wang, ada apa denganmu? Tanya pelayan itu. Aku. Wang Tai menatap orang lain, lalu ke Dongfang Seng, matanya penuh kepanikan. Jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Dongfang Seng jelas sedang senang. Apa menurutmu 1 juta kristal ilahi terlalu sedikit? Sudahlah, aku akan memberimu 100.000 lagi, jadi totalnya 1.100.000. Bagaimana menurutmu? 90% dari semua pujian atas kejatuhan Subaliu yang drastis adalah milikmu. Kalau dia sampai kehilangan posisinya sebagai surveyor langit karena ini, aku akan memberimu 900.000 lagi, sehingga total kompensasimu menjadi 2 juta kristal ilahi. Jika dia kehilangan posisinya sebagai Santo Pelindung Agung, itu akan membuktikan bahwa istana manusia dan bahkan istana Pangeran Yun sangat kecewa pada Subaliu. Dongfang Seng berpikir, apa salahnya mengeluarkan 900.000 kristal dewa lagi. Wang Tai membuka mulutnya, tidak dapat menahannya lebih lama lagi, dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi sebelum dia bisa mengucapkan sepatah kata pun, sebuah suara datang dari samping. Perhitunganmu cukup bagus, itu dari Dongfang Seng secara tidak sadar ingin meneruskan, sanjungan, semacam ini, tetapi ia segera menyadari ada sesuatu yang salah. Wang Tai hanya membuka mulutnya tetapi tidak mengatakan apapun. Lagi pula, ini bukan suara Wang Tai. Wow, ketika Dongfang Seng mengerutkan kening, ruang di samping Wang Tai berfluktuasi, dan seorang pria berpakaian putih perlahan muncul. Ketika mereka melihatnya, Dongfang Seng dan yang lainnya tercengang. Dia tersenyum kecil dan mengucapkan kalimat berikutnya. Sayangnya, kamu menabrak orang yang salah. Pupil mata Dongfang Seng mengecil, wajahnya berubah drastis, dan dia mundur beberapa langkah. Dia hampir bersandar di kursi, menatap Su Han yang tiba-tiba muncul seolah-olah sedang melihat hantu. Pelayan itu berada dalam situasi yang sama, sungguh tidak dapat dipercaya. Beberapa sosok melintas di aula dalam sekejap dan melindungi Dongfang Seng. Mereka semua adalah dewa di atas bintang 5. Kultivasi semacam ini secara alamiah merupakan yang terbaik di area tingkat keempat. Huf, Wang Tai mendesah pelan. Apakah ini yang disebut kegembiraan berlebihan yang berujung pada kesedihan? Kalau saja Dongfang Seng memberinya kesempatan sedikit saja, dia pasti akan memberitahu bahwa Subaliu ada di sini dan menyuruhnya untuk tidak banyak bicara. Kamu, bagaimana kamu bisa masuk? Teriak Dongfang Seng. Para dewa ini selalu melindunginya. Mereka akan memindai setiap orang yang datang dengan indera ketuhanan mereka. Mustahil mereka tidak tahu tentang kedatangan Subaliu. Aku ingin masuk. Aku khawatir tidak ada yang bisa menghentikanku di bawah alam dewa surgawi, kata Su Han ringan. Dengan kekuatan tempurnya yang komprehensif dan berbagai caranya, jika dia benar-benar ingin masuk secara diam-diam, mustahil bagi sekte sentian untuk mendeteksinya. Namun, jelas bahwa Dongfang Seng dan yang lainnya salah memahami maksudnya. Anda adalah patroli agung, dan Anda dilindungi oleh orang-orang kuat di alam dewa. Wajah pelayan itu berubah drastis. Hehe, Su Han tidak menjelaskan terlalu banyak. Ia malah tersenyum tipis, menatap Dongfang Seng, dan berkata, kau ingin mencoreng reputasiku dan membuat semua kultivator di dunia mengkritik dan menudingku. Aku tidak, bantah Dongfang Seng. Apa ini? Su Han mengeluarkan kristal memori dan menggunakan kekuatan kultivasinya untuk menyebarkan kata-kata Dongfang Seng sebelumnya sehingga seluruh sekte sentian dapat mendengarnya. Wajah Dongfang Seng memucat,
Tetapi ia masih menggertakkan gigi dan berkata, Su Baliu, kau dilindungi oleh seorang ahli tingkat dewa yang kuat, jadi kau bisa melakukan apapun yang kau mau. Bahkan jika kau hanya mengarang kata-kata ini begitu saja, itu mungkin saja. Jika kau tidak punya bukti yang lebih kuat, kau menjebakku. Menyalahkan orang lain. Su Han melengkungkan bibirnya dan menggelengkan kepalanya, lupakan saja, aku tidak butuh bukti untuk sampah sepertimu. Bush. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari pusat sekte Sentian, dan aura alam dewa puncak pun meledak, menarik sosok yang bergegas datang. Itu adalah pemimpin sekte Sentian, Dongfang Tuoyu. Dia muncul di aula, menatap segala sesuatu yang terjadi di depan matanya berkedut liar dan dipenuhi penyesalan. Mula-mula ia memelototi Dongfang Seng dengan tajam, lalu mengepalkan tinjunya dan membungkuk kepada Su Han, lalu berkata, saya Dongfang Tuoyu, pemimpin sekte Sentian. Saya merasa terhormat bertemu dengan Sun Tian Agung. Apakah kamu ayahnya? Tanya Su Han ringan. Tepat. Baiklah kalau begitu. Su Han berkata, aku akan memberimu dua pilihan. Di Gunung Batas Klan, miliaran iblis sedang datang menyeberangi Laut Suci. Umat manusia sedang dalam kesulitan dan membutuhkan tenaga. Apakah kau berencana untuk menyuruh Dongfang Seng pergi ke Gunung Batas Klan sendirian untuk melakukan perbuatan baik bagi umat manusia? Atau kau berencana untuk menyuruh seluruh sekte Sentian pergi ke Gunung Batas Klan untuk membasmi iblis dan mengusir monster? Tubuh Dongfang Tuoyu bergetar, putus asa di matanya. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti maksud Su Han? Jelas, Su Han juga orang yang cerdas. Ia tahu bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengan sekte Sentian dan hanya kesalahan Dongfang Seng saja, jadi ia memberi Dongfang Tuoyu pilihan ini. Jika Dongfang Seng tidak diserahkan, seluruh sekte Sentian akan dipertaruhkan. Dongfang Tuoyu tiba-tiba berlutut dengan satu kaki, menundukkan kepalanya, dan berkata dengan suara berat, Su Zun, putraku terlalu melebih-lebihkan kemampuannya sendiri dan pantas mati, tetapi semua ini salahku. Karena aku tidak mendidiknya dengan baik, dia menjadi begitu sombong, mendominasi, dan menyinggungmu. Jika kau benar-benar ingin menghukumnya, kuharap Su Zun dapat membalaskan hukuman ini kepadaku. Pemimpin sekte Sentian yang bermartabat itu berlutut di hadapan Su Han tanpa ragu saat ini. Terlihat bahwa ia mencintai Dongfang Seng dan berpikiran luas. Sangat jarang untuk membuat pilihan yang tepat pada waktu yang salah. Dongfang Seng telah mencapai alam dewa, jadi dia pasti telah hidup setidaknya ratusan ribu tahun. Manusia fana bukan lagi anak-anak setelah usia 14 tahun. Apa kau masih ingin menggunakan kekanak-kanakannya sebagai alasan? Su Han berkata dengan tenang, Dongfang Tuoyu, tolong berdiri. Kau adalah pemimpin kekuatan tertinggi di area tingkat keempat dan sungguh orang yang hebat. Aku tidak akan berurusan langsung dengan Dongfang Seng. Membawanya ke Gunung Batas Klan akan menjadi tempat pelatihan baginya. Jika dia bisa bertahan hidup, itu akan menjadi berkah baginya. Dia tidak hanya akan bertahan hidup, tetapi juga akan mampu menjalani transformasi yang sempurna. Su Han tidak mengatakan sisa kata-katanya, tetapi semua orang mengetahuinya. Jika dia mati, maka dia pantas mati. Tidak, ayah, selamatkan aku, ayah, selamatkan aku. Dongfang Seng benar-benar putus asa. Ia berlutut di hadapan Dongfang Tuoyu dan berkata dengan suara sedih, ayah, aku tidak ingin pergi ke Gunung Batas Klan. Gunung itu penuh dengan iblis, dan bahkan 4 dewa kuno telah menderita kerugian besar. Jika aku pergi ke sana dengan kekuatanku yang terbatas, aku akan mencari kematian. Sialan, Dongfang Tuoyu sangat kecewa terhadap Dongfang Seng hingga dia menyingkirkannya. Sudah kubilang sejak lama, jangan ganggu Su Zun, jangan ganggu Su Zun. Sekalipun dia bukan patroli agung surgawi yang mulia, dia dilindungi oleh istana Pangeran Yun, jadi kita tidak boleh menyinggungnya. Apa-apaan isi kepalamu ini? Kau pantas mati 1000 kali. Ayah, ayah. Dongfang Seng menangis terseduh-seduh.
Baru pada saat inilah dia menyadari bahwa ada beberapa orang yang benar-benar tidak mampu dia singgung. Sepatah kata atau bahkan pandangan dari orang lain akan membuat bahkan ayah agungnya di dalam hatinya berlutut, belum lagi dia, pemimpin sekte muda yang tidak berguna. Su Zun. Setelah memarahi Dongfang Seng, Dongfang Tuoyu menarik napas dalam-dalam dan berkata kepada Su Han, kultivasiku jauh lebih tinggi daripada Dongfang Seng. Gunung batas klan kekurangan orang. Aku bukan orang kuat, tapi aku pasti akan membunuh lebih banyak iblis daripada Dongfang Seng. Jika memungkinkan, aku ingin pergi ke gunung batas klan menggantikannya. Kuharap Su Zun setuju. Dongfang Tuoyu, mengapa kamu melakukan ini? Su Han mengerutkan kening dan mendesah pelan, aku tahu kau ingin melindungi putramu, tapi kau terlalu memanjakannya, tidakkah kau mengerti? Sebagai ketua sekte, tidak bisakah kau membedakan yang benar dan yang salah? Dongfang Tuoyu terdiam. Inilah kehebatan yang diturunkan dari ayahnya. Dia bisa membedakan yang benar dan yang salah, tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Jadi dia tidak meminta Dongfang Seng untuk meminta maaf kepada Su Han, juga tidak meminta Su Han untuk melepaskan Dongfang Seng. Sebaliknya, dia mengorbankan nyawanya sendiri untuk Dongfang Seng. Dia tidak bisa hanya melihat lelaki tua itu mati sebelum lelaki muda itu. Haruskah kau melakukan ini? Su Han menatap Dongfang Tuoyu, alisnya berkerut lebih dalam. Setiap orang berbuat salah, dan hukuman memang perlu, tapi aku harap aku bisa menerima hukuman ini atas nama Senger. Bisik Dongfang Tuoyu, saya tidak tahu apa yang baik untuk saya. Su Han mendengus dingin, lalu berkata, Dongfang Tuoyu, aku menghormatimu sebagai orang hebat. Aku akan memberimu waktu 100 tahun. Setelah 100 tahun, biarkan Dongfang Seng pergi ke gunung perbatasan klan untuk membunuh monster. Jika dia masih menolak, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Dongfang Tuoyu tertegun sejenak, lalu menunjukkan ekspresi gembira. Ia segera berkata, terima kasih, Su Zun. Sekte Sentian kami akan mengingat instruksi Su Zun hari ini. 100 tahun dari sekarang, bahkan jika itu berarti mengorbankan nyawa kami pasti akan mengukir jalan berdarah bagi umat manusia. 100 tahun tidaklah lama, tetapi memberi Dongfang Seng kesempatan untuk mengatur napas. Dia dapat menggunakan banyak metode untuk meningkatkan kultivasinya dengan cepat dalam 100 tahun ini, sehingga ketika dia mencapai gunung batas klan, dia akan dapat melindungi dirinya sendiri. Mereka yang pantas dihukum akan dihukum, hanya saja ditunda selama 100 tahun. Bagi Dongfang Tuoyu, ini adalah kebaikan yang luar biasa. Faktanya, iblis sedang merajalela sekarang, dan situasinya sensitif. Su Han tidak ingin menyinggung seluruh sekte Sentian karena Dongfang Seng, meskipun dia tidak takut. Dongfang Tuoyu memang jagoan. Su Han memberi Dongfang Seng kesempatan hanya karena pertimbangan Dongfang Tuoyu. Berjalan, sosok Su Han melintas dan dia berlari langsung keluar aula. Baru pada saat inilah lebih dari selusin sosok perlahan muncul dari aula. Mereka adalah Wenren Nonghan, Qiyu dan lainnya. Dongfang Seng dan yang lainnya terkesiap. Mereka bisa melihat dengan jelas warna bintang di antara alis Qiyu dan yang lainnya. Jika sekte Sentian benar-benar berani melakukan gerakan yang tidak biasa tadi, saya khawatir hanya satu orang kultivator alam Xuanshen yang dibutuhkan untuk mengambil tindakan untuk menggulingkan sekte Sentian. Su Zun memang baik dan benar, tapi kau tidak boleh bersikap tak tahu malu. Jaga dirimu baik-baik. Wenren Nonghan mendengus dingin dan mengikuti kerumunan. Tekanan besar itu lenyap dan semua orang di aula itu menghela napas lega. Ayah, Dongfang Seng berlutut di depan Dongfang Tuoyu. Oke, Dongfang Tuoyu tidak memukul atau memarahinya, tetapi menghela napas dan berkata, aku bisa berjuang untukmu selama 100 tahun ini, tetapi setelah 100 tahun, kamu harus mengandalkan dirimu sendiri, apakah kamu mengerti? Dongfang Seng terdiam, seolah-olah dia telah menjadi orang yang berbeda, tidak mau berbicara. Bakatmu juga tidak rendah.
Alasanmu berada dalam situasi ini hari ini semua karena kesalahan yang kau buat akibat kemanjaan ayahmu. Dan kesalahan-kesalahan ini memang seharusnya dihukum oleh ayahmu. Dongfang Tuoyu menepuk bahu Dongfang Seng dan berkata, hanya 100 tahun. Kau harus berlatih dengan baik. Setelah 100 tahun, ayahmu akan membawamu ke Gunung Batas Klan. Meskipun tingkat kultivasi ayahmu mungkin belum cukup untuk mencapai prestasi besar, kita harus menunjukkan kekuatan dan keanggunan umat manusia kita di hadapan para iblis. Saya akan berusaha sebaik mungkin, kata Dongfang Seng. Berlatihlah dengan baik. Dongfang Tuoyu berdiri dan perlahan menghilang. Sesaat kemudian, Dongfang Seng mengangkat kepalanya dan berkata dengan suara berat, tarik semua dokumen yang berkaitan dengan Su Sun. Lalu, atas namaku, mintalah maaf kepada seluruh wilayah bintang atas nama Su Sun. Ya, pelayan itu setuju tanpa ragu. Tuan Muda Sekte, Wang Tai masih duduk di kursi, tidak berani bergerak. Dia pada dasarnya mengkhianati Dongfang Seng, dan mengingat kepribadian Dongfang Seng, dia tidak akan membiarkannya mati begitu saja. Namun, Dongfang Seng hanya meliriknya dan berkata, pergi. Terima kasih, Tuan Muda, karena telah menyelamatkan nyawaku. Wang Tai sangat gembira, lalu berbalik dan bergegas keluar aula. Baru pada saat inilah sosok Dongfang Tuoyu muncul di kehampaan di luar aula. Dia bisa saja melakukan hal-hal itu, tetapi dia ingin melihat apakah Su Han benar atau salah dalam membiarkan Dongfang Seng pergi. Dalam kehampaan, Jin Linchou melintas dengan cepat, dan seluruh gunung dan lautan tampak dalam pandangan, seperti semut. Saya akan mendaki ke puncak gunung dan melihat ke bawah ke semua gunung lainnya. Wenren Nonghan menghela napas, Su Sun, kau sungguh murah hati. Kalau aku, mungkin pikiranku tak akan seluas ini. Aku juga ingin membunuhnya. Su Han berkata, tapi jika kita membunuhnya, itu akan memengaruhi kondisi mental Dongfang Tuoyu. Dia adalah pilar umat manusia kita. Hanya sedikit orang yang bisa menandingi kecerdasannya. Jika kita mengorbankan bakat seperti itu demi sesuatu yang sia-sia, itu tidak akan sepadan. Wenren Nonghan dan Kong Xuan saling berpandangan. Mereka mengerti logikanya, tetapi jika itu benar-benar terjadi pada mereka, mereka mungkin tidak akan bisa melakukannya seperti Su Han. Dan mereka yang berada di alam dewa surgawi dan alam dewa misterius, yang dipimpin oleh Qiyu, menatap Su Han dalam-dalam. Jika sebelumnya mereka menepati janji pada Su Han hanya karena jabatan mereka, maka saat ini, mereka benar-benar mengaguminya. Dalam sekejap mata, lebih dari 10 hari berlalu. Su Han dan yang lainnya melewati area seperti hutan void dan reruntuhan ilahi di sepanjang jalan. Di tempat-tempat seperti ini, terdapat banyak binatang mistis. Dalam keadaan normal, hanya sedikit kultivator yang berani menyelaminya lebih dalam. Konon, di sana terdapat binatang mistis tingkat atas tingkat ke-6, yang setara dengan makhluk tak terkalahkan di bawah alam dewa kuno. Namun kali ini semua orang berhasil melewatinya tanpa menemui kendala apapun. Jelas, makhluk-makhluk suci yang kuat itu cerdas. Mereka tahu bahwa iblis ada di langit dan tidak akan menyerang manusia saat ini. Tegasnya, setan bukan saja musuh umat manusia, tetapi juga musuh semua makhluk yang ada di wilayah bintang superior. Penghormatan ini agak mirip dengan iblis dari luar wilayah kekuasaan. Perbedaannya adalah jika klan iblis menaklukkan medan bintang superior, mereka akan memperbudak semua ras. Namun jika setan ekstrateritorial menguasai medan bintang superior ini, makhluk hidup apapun akan tercabik-cabik dan dimakan, terutama manusia. Cahaya merah darah muncul di depan mata. Bulan purnama, yang sama sekali berbeda dari cahaya bulan di bidang bintang superior. Warnanya merah darah yang pekat, menggantung terbalik di kehampaan, memantulkan hamparan luas di bawahnya. Dimanapun iblis menginjakkan kaki, di sana bulan darah akan bersinar. Untungnya, semua area di bawah ini relatif damai. Banyak kultivator bergegas ke sini, dengan sikap acuh tak acuh namun serius di wajah mereka, dan rasa kebenaran.
Sejumlah besar gunung muncul di depan, membentuk barisan pegunungan tak berujung yang membentang dari utara ke selatan, seperti posisi pertahanan alami. Tirai cahaya besar muncul entah dari mana dan menembus langit. Di balik tirai cahaya ini, sejumlah besar biksu berkumpul, dan bangunan sementara yang tak terhitung jumlahnya menjulang ke langit. Itulah 10.000 gunung. Saat Su-han dan yang lainnya tiba di Gunung Wancong, Dewa Petir kuno tiba-tiba mengirim pesan, hati-hati, klan iblis datang dengan kekuatan besar. Karena mereka telah melancarkan serangan, mereka pasti tidak akan berhenti dalam waktu singkat. Menurut kesimpulan saya, meskipun hanya gunung batas klan yang telah ditembus, Lembah Qi dan Gunung Wancong hanya dapat bertahan paling lama 3 tahun. Junior tahu, terima kasih, Master Istana Timur, sudah mengingatkanku, kata Su-han. Jika situasinya tidak memungkinkan, segera evakuasi. Meskipun Anda adalah patroli agung dan harus mengemban tugas serta tanggung jawabnya, Anda juga merupakan pilar umat manusia. Dewa Petir kuno terdiam sejenak, lalu mendesah, jika kau masih orang yang sama seperti sebelumnya, bagaimana mungkin kau, klan iblis, berani bertindak sembrono di tanah umat manusia kita? Su-han terdiam sejenak, lalu mengganti topik, Tuan Dong, Anda salah satu dari sedikit orang yang saya percaya di wilayah bintang superior. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Kau bilang, kata Dewa Guntur kuno, Pangu Xingxi bukan manusia, tapi keturunan iblis ekstrateritorial. Apa? Bahkan dengan kondisi pikiran Dewa Petir kuno, dia tertegun lama setelah mendengar kata-kata ini. Jadi begitu, setelah beberapa saat, Dewa Petir kuno menyampaikan pesan, identitasnya terlalu istimewa, jadi masalah ini tidak boleh dipublikasikan terlalu luas. Untuk saat ini, hanya kau dan aku yang tahu. Apakah kau mengerti? Aku mengerti. Su-han mengangguk. Komunikasi antara keduanya berakhir di sini. Menurut Su-han, reaksi Dewa Petir kuno adalah reaksi yang paling tepat dan benar. Jika dia tidak seperti itu, apapun yang dia katakan, kepercayaan Su-han padanya akan sangat berkurang. Hanya orang pintar, dan hanya mereka yang berdiri di pihak Su-han, yang masih akan berpikir tentang cara menyelamatkan Su-han dalam situasi yang mengejutkan seperti itu. Dia tidak bertanya bagaimana Su-han tahu, tetapi memilih untuk langsung mempercayainya. Inilah yang paling membuat Su-han lega. Bush. Di luar pegunungan 10.000, pada jarak yang tidak diketahui, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang mengerikan. Tekanan yang tak terlukiskan mengamuk dan langsung menembus tirai cahaya Gunung Wancong. Meskipun tidak melukai siapapun, tekanan itu tetap mengejutkan Wenren Nonghan dan yang lainnya. Sosok yang sangat besar muncul entah dari mana, dan bahkan dari kejauhan, sosok itu dapat terlihat dengan jelas. Tingginya setidaknya 3.000 kaki, memegang palu perak raksasa di tangannya. Saat palu itu jatuh, tanah di Gunung Wancong bergetar, dan terdengar suara gemuruh. Klan iblis, wajah semua orang sedikit menggelap. Setan-setan itu menyerupai manusia, dan sekuat apapun mereka, bentuk tubuh mereka mirip dengan manusia. Namun, iblis berbeda. Mereka seperti binatang buas. Semakin kuat mereka, semakin besar tubuh mereka. Hanya dari sudut pandang visual, mereka dapat memberi orang rasa tekanan dan dampak yang luar biasa. Garis pertempuran dalam bahaya. Kong Falcon mengerutkan kening dan menarik napas dalam-dalam. Aku bisa mencium bau darah yang kuat, ada yang berasal dari iblis, tapi juga dari umat manusia. Seharusnya disitulah letak gunung batas klan, kata Su-han dengan suara rendah. Cahaya keemasan datang dari jauh, dan semua orang bisa melihatnya dengan jelas. Itulah cahaya milik Laut Suci. Laut Suci belum hancur dan masih ada. Tidak ada iblis yang mampu menghancurkan Laut Suci, bahkan iblis agung yang telah menembus alam dominasi sekalipun. Namun di bawah pantulan bulan darah, ada kekuatan merah darah yang untuk sementara menekan Laut Suci, menyebabkan banyak sekali sosok yang menyeberang dari seberang Laut Suci. Turunlah dulu, kata Su-han. Sutra emas itu berkedip-kedip,
dan semua orang menuju ke banyak bangunan di bawahnya. Pada awalnya, orang-orang di bawah tidak memperhatikan Su Han dan yang lainnya, tetapi ketika mereka mendekat, mereka langsung merasakan sesuatu. Itulah pukulan langit yang hebat. Kami di sini untuk bertemu Santo Pelindung Agung. Banyak orang membungkuk dan memberi hormat dengan hormat. Meskipun tingkat kultivasi Su Han rendah, dalam situasi ini, identitasnya sebagai patroli agung bagaikan pemimpin umat manusia, membuat banyak orang menjadi fanatik. Siu, sesosok tubuh bergegas dari kejauhan dan berhenti di depan Su Han dan yang lainnya. Ini adalah seorang pria paruh baya dari alam dewa misterius. Ia pertama-tama membungkuk kepada Su Han, lalu berkata, "Tuan Song, pemimpin pengawal wilayah ke-10 Istana Pengadilan Manusia, sudah menunggu Anda di aula penindasan iblis. Silakan ikut dengan saya." Su Han mengangguk dan mengikuti pria itu. Setelah melewati banyak bangunan, sebuah benteng besar segera muncul di depan semua orang. 3 karakter besar, Demon Suppression Hall, dipenuhi aura kultivasi yang kuat, berdiri horizontal di benteng. Ketika saya masuk, saya melihat puluhan orang duduk di dalam. Mereka semua tampak serius dan khawatir. Mereka pasti sedang mengadakan semacam rapat. Melihat Su Han masuk, seorang pria berbaju besi hitam langsung bertanya, "Su Sun." "Tuan Su, senang bertemu kalian semua." Su Han membungkuk sedikit. "Cepat datang." Pria berbaju zirah hitam itu melambaikan tangannya. "Saya Tuan Song Tai, pemimpin pengawal regional ke-10 Istana Penyewa. Ini." Setelah Su Han datang ke sisinya, Song Tiegong mulai memperkenalkan orang-orang di benteng kepada Su Han satu persatu. Mereka semua dikirim oleh Istana Pengadilan Manusia dan kuil para dewa untuk melawan iblis. Tidak peduli dari golongan mana mereka berasal, setidaknya saat ini, mereka layak dikagumi. Su Han mengangguk pada semua orang satu persatu, dan yang lain juga tersenyum padanya, tetapi ada yang tulus, ada yang asal-asalan, dan ada yang tidak tersenyum sama sekali, tetapi memiliki ekspresi kosong, seolah-olah mereka tidak melihat Su Han. "Semuanya, silakan duduk." Song Tiegong melambaikan tangan kepada Su Han dan yang lainnya lalu mengatur tempat duduk untuk mereka. Sebagai pemimpin garda wilayah ke-10, tingkat kultivasi Song Tiegong sama dengan Fang Ji, keduanya berada di puncak alam dewa surgawi. Namun, ia tidak menjadi sombong karena kultivasinya, melainkan sangat ramah kepada Su Han. Song Tiegong tentu saja tahu tentang urusan dunia fana dan pernah ke sana sebelumnya. Ia kagum pada Su Han. Kedua, identitas Su Han sebagai Patriark Agung Suntian awalnya diangkat setelah mendapat persetujuan dari Istana Pengadilan Manusia. Orang-orang seperti dia, yang selalu berlandaskan kepentingan umat manusia, menghormatinya sepenuh hati. "Su Sun, Anda tiba tepat waktu. Kami sedang mengadakan rapat. Jika ada kekurangan, mohon sampaikan." Song Tiegong mengatakan sesuatu kepada Su Han dan yang lainnya. Setelah Su Han dan yang lainnya mengangguk, ia menunjuk ke sebuah peta besar di atas meja dan melanjutkan. Gunung Batas Klan rusak parah, dan keempat dewa kuno dievakuasi sementara. Namun, Pantheon mengirim 7 dewa kuno lainnya untuk mendukung mereka. Di antara mereka adalah Dewa Kuno 9 Pedang, yang terkenal karena serangannya. Para dewa kuno, dengan dia sebagai pemimpin mereka, menekan para iblis di Gunung Batas Klan. "Jika kalian ingin melawan mereka, kalian tidak boleh memasuki Ngaraiki. Begitu kita memasuki Ngaraiki, garis pertahanan kedua kita di perbatasan akan terdampak, dan Gunung Wancong akan terancam." Benteng itu populer dan suasananya menyedihkan. Seorang lelaki tua berkata, "Tuan Song Wei, meskipun Gunung Batas Klan telah ditembus, gunung itu diapit oleh rawa-rawa dan jurang yang mengandung kabut beracun dalam jumlah besar. Bahkan seorang kultivator alam dewa mendalam pun akan kesulitan bertahan hidup jika mereka jatuh ke dalamnya. Kita bisa memikirkan cara untuk memaksa beberapa iblis masuk ke rawa-rawa dan jurang. Kabut beracun itu kemudian akan menyebabkan kerusakan yang lebih besar bagi mereka." Song Tiegong mengangguk. "Memang mungkin,
Tapi para iblis itu bukan orang bodoh. Sebaliknya, mereka cukup cerdik. Ada celah sempit di Gunung Batas Klan. Dengan memanfaatkan medan, para prajurit manusia kita bisa menahan mereka untuk sementara. Namun, pertahanan kita yang lain telah sepenuhnya ditembus. Dengan kekuatan yang begitu dahsyat, seberapa sulitkah memaksa para iblis masuk ke jurang rawa? Orang tua itu terdiam, tak seorang pun berbicara. Kita bisa menggunakan jiwa darah, kata Su Han tiba-tiba. Semua orang tercengang. Song Tiegong tertawa getir dan berkata, Su Zun, kau tidak tahu bahwa jiwa darah memang sangat efektif dalam melawan iblis, tetapi hanya ada sedikit metode untuk memurnikan jiwa darah. Sekalipun ada di masa lalu, metode-metode itu perlahan-lahan menghilang seiring waktu. Sekarang di Istana Manusia dan Kuil Para Dewa, ada beberapa metode untuk memurnikan jiwa darah, tetapi metode-metode itu tidak lengkap dan kecepatannya sangat lambat. Seorang pemuda mendengus dingin, para iblis telah menyeberangi Laut Suci dan menuju manusia. Apa kami tidak punya otak? Kami sudah memikirkan semua yang bisa kau pikirkan. Apa kami masih butuh kau untuk mengingatkan kami? Su Han melirik pria itu. Song Tiegong baru saja memperkenalkannya, dan Su Han juga lebih memperhatikannya. Pasukan distrik tingkat ke-7, cucu dari kepala istana Liu He, Sang Wenming. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.